Bicara masalah ekonomi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui dampak pandemi COVID-19 di tingkat global dan domestik akan mengancam pertumbuhan ekonomi domestik. Tahun ini, Indonesia diperkirakan akan memasuki masa resesi yang terburuk sejak krisis moneter tahun 98 lalu. Berikut pernyataan Sri Mulyani. Dengan adanya COVID, maka baseline untuk 2020 menjadi berubah sangat besar, sangat signifikan, bahkan sangat fundamental. Kita semua tahu bahwa COVID telah menyebabkan dampak yang luar biasa besar dari sisi kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Dampak COVID ini telah menyebabkan ekonomi global kemungkinan masuk di dalam resesi. Kalau proyeksi yang tadinya IMF menyebutkan tahun 2020 itu ekonominya tadinya diperkirakan tumbuh 3,3%, maka revisinya mereka akan menjadi negatif tahun ini. Koreksinya bisa minus 2,2 menurut Economic Intelligence Unit, atau berdasarkan Fitch Rating Agency, tahun ini global growth mungkin ada di kisaran minus 1,9. Ini artinya dunia akan kehilangan potensi GDP yang tahun ini seharusnya tercipta sebesar 5 triliun US dollar. Ini hampir seukuran dengan 1 GDP Jepang saja, hanya karena akibat COVID yang menyebabkan pengaruh kepada kesehatan, sosial, ekonomi, dan keuangan. Di Indonesia, untuk menunjukkan pengaruhnya dari COVID ini, kita bandingkan pada saat terjadinya Global Financial Crisis tahun 2009, atau waktu terjadinya taper tantrum tahun 2013, atau waktu terjadinya 2018 normalisasi kebijakan Federal dengan menaikkan Federal Reserve dengan menaikkan suku bunga, atau tahun lalu waktu terjadi apa yang disebut trade war. Dalam tahun-tahun yang sulit tersebut, Indonesia masih mampu menjaga arus modal di pasar keuangan kita. Contohnya waktu Global Financial Crisis kita masih mendapatkan net inflow sampai mendekati 70 triliun. Pada saat taper tantrum merosot ke 36 triliun. Waktu tahun 2018, waktu Federal Reserve menaikkan suku bunga, net capital inflow di pasar uang drop ke 7,3. Namun, tahun ini dalam 3 bulan saja, Januari-Maret, capital inflow ke Indonesia justru mengalami negatif. Terjadi minus 148,8. Inilah yang menyebabkan kenapa di pasar surat utang negara, indeks harga saham, dan nilai tukar rupiah semuanya mengalami tekanan yang cukup besar. Kita lihat yield Sun 10 tahun kita sempat naik di atas 8, indeks harga saham kita mengalami penurunan tajam di 20 koreksi 27,9%, dan nilai tukar rupiah kita sempat terdepresiasi hingga di atas 17%. Nah, ini situasi yang menjadi kondisi untuk baseline kita melakukan bagaimana langkah di tahun 2020 dan nanti di 2021. Untuk GDP saat ini kita mengestimasi dalam kondisi berat dan sangat berat. Baseline kita di 5,3 akan mengalami tekanan pada level turun pertumbuhannya sampai di level 2,3%. Bahkan dalam situasi sangat berat mungkin juga bahkan menurun sampai negatif growth. Ini pasti akan menyebabkan pengaruh ke dampak sosial dan pembangunan kita. Angka kemiskinan kita mungkin akan meningkat dalam skenario berat, bisa naik menjadi tambahan 1,1 juta orang, atau dalam skenario lebih berat, kita akan menghadapi kemungkinan tambahan kemiskinan 3,78 juta orang. Angka pengangguran yang selama ini sudah menurun konsisten sama seperti kemiskinan dalam 5 tahun terakhir juga kemungkinan akan mengalami kenaikan. Dalam skenario berat kita perkirakan bisa ada kenaikan 2,9 juta orang pengangguran baru, dan kalau skenario yang lebih berat bisa sampai 5,2 juta.